Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lintang Nur Agia, calon mahasiswa Doktor Ilmu Akuntansi dengan konsentrasi akuntansi sektor publik. Izinkan hari ini saya akan mempresentasikan usulan proposal disertasi saya dengan judul adalah Integrasi Tanggung Jawab Sosial, Etika, dan Transparansi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau melalui pengendalian internal. Adapun yang akan saya bahas terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, hipotesis, motivasi penelitian, dan tinjauan pustaka. Latar belakang penelitian ini didasari dari pengelolaan pemerintahan yang baik atau good governance yang menjadi prioritas dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah. Salah satu keberhasilan ada indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah terwujudnya efektivitas pengendalian intern serta kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2023 atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, didapati 14 temuan dengan pokok temuan yang pertama yaitu 1. Kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran, serta keselarasan keuangan dan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban program atau kegiatan belum sepenuhnya memadai. Hal ini mengakibatkan laporan kinerja pemerintah pusat atau LKJPP dan LKPP belum dapat dimanfaatkan sebagai alat evaluasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan akuntabilitas anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua, pajak penghasilan dalam pertambahan nilai terindikasi kurang disetorkan yang mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan negara sebesar 5,82 triliun. Yang ketiga, perencanaan dan penganggaran dana alokasi umum atau spesifik grant tahun 2023 untuk dukungan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerta atau P3K di daerah belum memadai. Yang keempat, pengendalian pelaksanaan kebijakan pre-funding yang tidak direncanakan dan belum didukung dengan ketentuan teknik secara memadai berpotensi menimbulkan tambahan beban APBN tahun anggaran 2023. Temuan kelima BPK RI atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan undang-undangan, yaitu adanya pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran melalui mekanisme rekening penampungan akhir tahun anggaran belum sepenuhnya didukung oleh peraturan yang jelas dan pengendalian yang memadai. Hal ini sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi di masing-masing provinsi. Salah satunya adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Riau yang menerbitkan laporan hasil pemeriksaan pada semester 2 tahun 2023 sebanyak 12 laporan, di mana diantaranya terdiri dari LHP kinerja dan 3 lagi dari LHP dengan tujuan tertentu. Di mana temuan untuk sistem pengendalian intern diantaranya yang pertama, pada pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan terdapat temuan bahwa pemerintah belum menyusun pedoman operasional pembangunan dan preservasi jalan provinsi melalui peraturan daerah. Kemudian, belum ditetapkannya fungsi kabupaten atau kota dan kelas jalan di Provinsi Riau. Temuan berikutnya pada pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan, yakni penyusunan program dan pembangunan serta preservasi jalan belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai. Temuan BPK Provinsi Riau berikutnya yaitu tentang pemeriksaan kinerja atas pelaksanaan program mobilitas penduduk dan penataan pemukiman kumuh terdapat temuan pemerintah daerah belum memiliki rencana penyelenggaraan
pengelolaan perkotaan atau RP2P untuk mendukung pembangunan kawasan perkotaan. Temuan-temuan terhadap sistem pengendalian internal ini memungkinkan atau mengindikasikan nantinya kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya memadai dan belum sepenuhnya dapat dijadikan pedoman untuk tahun anggaran berikutnya. Sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP merupakan sistem yang memastikan organisasi melakukan pengendalian atas segala kemungkinan yang akan menghambat pencapaian organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Di mana tujuan SPIP yaitu memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan pemerintah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional instansi pemerintah, meningkatkan keandalan laporan keuangan, menjamin kepatuhan terhadap perundang-undangan, melindungi dan mengamankan aset negara, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah, dan mengidentifikasi dan mengelola resiko. Untuk membuat sistem pengendalian ini efektif, maka diperlukanlah sebuah pengawasan, konsultan, fasilitator yang akan memberikan keyakinan yang memadai dan memastikan bahwa tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, dan pengendalian intern telah berjalan dengan efektif. Aparat ini dikenal sebagai aparat pengawas intern pemerintah. Masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh APIP selama menjadi aparatur pengawas intern pemerintah. Yakni dilihat dari temuan BPK bahwa masih banyak ditemui dari sistem pengendalian intern yang mengindikasikan masih adanya ketidaksesuaian dari peran APIP. Lalu, dalam salah satu survei yang dilakukan oleh Kementerian Kemendagri menunjukkan bahwa hampir 40% APIP di daerah kekurangan auditor yang bersertifikasi. Dalam PP nomor 60 tahun 2028 menjadi sub-unsur pertama dari lingkungan pengendalian adalah pembangunan integritas dan nilai etika yang baik. Organisasi dengan maksud agar seluruh pegawai mengetahui aturan yang berintegritas yang baik dan melaksanakan kegiatan dengan sepenuh hati dengan berlandaskan pada nilai etika yang berlaku untuk seluruh pegawai tanpa terkecuali. Lalu, untuk rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, bagaimana tanggung jawab sosial, etika, dan transparansi dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian internal pada pemerintahan seprovinsi Riau. Lalu yang kedua, bagaimana peran pengendalian internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pada pemerintah seprovinsi Riau. Yang ketiga, bagaimanakah tanggung jawab sosial, etika, dan transparansi mempengaruhi kualitas laporan keuangan melalui pengendalian internal sebagai variabel mediasinya. Pertanyaan penelitian ini yaitu, apakah tanggung jawab sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengendalian internal pemerintah seprovinsi Riau? Yang kedua, apakah etika memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengendalian internal pemerintah seprovinsi Riau? Yang ketiga, apakah transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengendalian internal pemerintah seprovinsi Riau? Yang keempat, apakah tanggung jawab sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau? Yang kelima, apakah etika memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Provinsi Riau? Yang keenam, apakah transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah seprovinsi Riau? Yang ketujuh, apakah pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah seprovinsi Riau? Yang kedelapan, apakah tanggung jawab sosial mempengaruhi kualitas laporan keuangan melalui pengendalian internal sebagai variabel mediasi? Dan apakah etika mempengaruhi kualitas laporan keuangan
dan signifikasi terhadap kualitas laporan keuangan sepemerintah Provinsi Riau melalui pengendalian internet sebagai faktor mediasinya. Yang ke-10, apakah transparansi mempengaruhi kualitas laporan keuangan melalui pengendalian internal sebagai variabel mediasi? Yang ke-11, bagaimana tanggung jawab sosial, etika, dan transparansi secara bersamaan mempengaruhi kualitas laporan keuangan melalui pengendalian internal. Motivasi dari penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian ini menjadi penting untuk mengatasi kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah, di mana selama ini tidak ada pedoman yang baku dalam pengambilan keputusan, baik tidaknya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Lalu yang kedua, penguatan peran pengendalian internal, yaitu pengendalian internal yang efektif diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan pemerintah daerah khususnya di Provinsi Riau. Yang ketiga, dengan meningkatnya kompleksitas pengelolaan keuangan daerah, diperlukan sebuah model yang dapat menyatukan tanggung jawab sosial, etika, dan transparansi untuk mencapai tata keuangan yang lebih baik. Yang keempat, memberikan referensi dukungan bagi pemerintah Provinsi Riau dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan yang baik dengan reformasi tata kelola pemerintahan. Motivasi ini akan sejalan dengan manfaat dari penelitian, yaitu jika bagi pemerintah Provinsi Riau, yaitu adalah memberikan panduan strategis untuk mengintegrasikan tanggung jawab sosial, etika, dan transparansi ke dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, menawarkan solusi untuk memperbaiki kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang telah diidentifikasi oleh BPK. Yang ketiga, membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga dapat memperoleh wajar tanpa pengecualian dan menurunkan hasil temuan terkait sistem pengendalian internal. Yang keempat, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas, pengawasan, dan peran APIP dalam mendorong tata keuangan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Yang kelima, menyediakan panduan untuk meningkatkan kompetensi profesionalisme auditor dalam mendukung pengendalian internal. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama, objek penelitian ini berfokus pada hubungan antara tanggung jawab sosial, etika, dan transparansi sebagai variabel independen dan pengendalian internal sebagai variabel mediasi dan kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependennya. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah seprovinsi Riau, khususnya unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala SKPD Pemerintahan Seprovinsi Riau, APIP, dan tim penyusunan laporan keuangan serta pejabat pengelolaan keuangan daerah. Di mana metodologi penelitian yang akan digunakan atau yang akan dilakukan untuk menganalisis data yaitu dengan cara mixed method. Di mana menurut Creswell 2014, mixed method akan mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian secara lebih menyeluruh dibandingkan hanya menggunakan satu pendekatan saja. Pada metode penelitian ini, data kuantitatif dan kualitatif akan diintegrasikan selama pengumpulan analisis maupun interpretasi guna memberikan hasil yang lebih komprehensif. Pendekatan mixed method yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory sequential design, yaitu pendekatan penelitian dengan mengumpulkan data kualitatif diikuti dengan data kualitatif untuk memperjelas atau memperdalam temuan kuantitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini akan dianalisis dengan metode Structural Equation Modeling atau SEM, di mana metode ini akan dapat mengidentifikasikan area atau hubungan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari data kualitatif dan sangat sesuai dengan penelitian dengan jenis explanatory. Tinjauan pustaka yang akan digunakan dalam penelitian ini ada good governance, kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, tanggung jawab sosial, laporan keuangan pemerintah daerah, pengendalian internal, aparatur pengendalian internal pemerintah, etika, dan transparansi. Hipotesis yang ada dalam penelitian ini terdapat 11 hipotesis. Sekian usulan disertasi dari proposal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.